pertemuan kedua. Kita kemarin, atau tepatnya dari Rabu kemarin, sudah membahas chapter 1 dalam buku Lesiono Suryoyo ini. Kita sudah belajar mengenal huruf-huruf dalam Syriac ya. Syriac, sorry. Saya sering nyebutnya Syriac, padahal penyebutan yang benar itu Syriac ya. Selamat datang Mas Egi. Kemarin belum datang ya, kalau nggak salah. Iya Mas, sorry belum datang. Ya. Itu nanti di review aja Mas, chapter 1 itu bisa dipahami. Oke, kita sekarang akan coba fokus ke chapter 2, tapi sebelum itu saya coba tampilkan lagi hal yang kemarin lupa saya sampaikan, terus diingatin sama Mas Duha ya setelah itu. Nah, di bagian terakhir dalam PowerPoint yang saya bagikan itu, kemarin kita cuma bahas tentang skrip Serto dan Swadaya ini ya. Padahal sebenarnya sebelum adanya Serto dan Swadaya ini itu sudah ada Estrangela script ini ya. Dia sebenarnya kalau kita udah familiar dengan Serto dan Swadaya, kita bisa dengan mudah membaca Estrangela ini. Dia ada beberapa perbedaan, dia agak lebih melengkung aja ya dibanding yang lain. Misalkan kayak alifnya itu sedikit banyak cabangnya di sini. Kalau dalam Serto kan alifnya cuma garis doang. Nah, kalau dalam Estrangela itu alifnya seperti ini. Terus ini wow ya. Kalau dalam Serto wow-nya ya lingkaran full. Kalau ini seperti ini. Terus dalnya seperti ini ya. Kalau yang ini ada apa? Siku terus ada titik di bawah itu dal. Ya, dolar. Nah, jadi apa namanya? Perbedaannya cuma di situ. Awal yang paling pertama tuh ini teman-teman ya, Estrangela, baru setelah itu penulisan atau skripnya berkembang menjadi Serto dan Swadaya seperti itu. Itu aja untuk review. Kita akan sekarang coba membahas ini ya, akan membahas mulai dari chapter 2. Nah, kemarin kita belum mengenal sama sekali vowels atau dalam bahasa Arab harokah ya. Kita baru melihat huruf-hurufnya. Nah, sama seperti bahasa Arab, Syriac itu pada akhirnya diberikan vowel ya, diberikan harokat untuk setiap hurufnya biar orang-orang bisa lebih mudah membaca. Nah, di sini dibilang, although the writing system was basically consonantal, various dots and other marks were added to help with reading and to eliminate ambiguity. Nah, jadi memang dots dan tanda-tanda itu datangnya belakangan, sebagaimana bahasa Arab. Seperti itu. Nah, di sini ada huruf-huruf vokal yang panjang ya, atau mad dalam bahasa Arab. Sama seperti bahasa Arab ada alif, ada olap. Ini menunjukkan apa namanya O ya. Kalau bahasa Arab kan A, kalau dia O. Nah, kemudian yos di sini ini untuk I, benar-benar literally I ya, atau dalam bahasa Inggris itu I yang ini. Dan wow ini untuk U ya. Pembacaannya benar-benar U seperti moon. Kita baca moon, nah itu adalah tanda untuk vowel yang panjang. Jadi dia ada A, ada ya, ada wow juga, sama seperti bahasa Arab. Oke. Karena ini apa namanya banyak sekali keterangannya, saya akan lompat ambil beberapa bagian yang penting saja. Nah, sekarang kita akan lihat harokatnya teman-teman. Kalau dalam bahasa Arab kita cuma punya 3 ya, ada fathah, ada kasroh, dan ada dhammah, ada dhammatain juga. Tapi dalam bahasa Syriac yang kita pelajari saat ini adalah Western Syriac, ada 5 ya. Sorry, 1, 2, 3, ada 5. Literally ada 5, tapi ada 1 tambahan lagi yang mana ini juga sebenarnya jarang sekali ditemui. Jadi yang literally sering digunakan dalam skrip Western Syriac itu ada 5 harokat ya. Yang pertama ini ya. Yang paling pertama itu bentuknya seperti ini, seperti segitiga ya. Nah, ini disebut dengan A ya. Benar-benar A, teman-teman. Maka yang ini bacaannya adalah man. Ya, man.
bukan man ya. This is the short A of British English, seperti H gitu. Nah, jadi kalau teman-teman nanti ngelihat ada sebuah huruf konsonan dalam bahasa Syriak, kemudian di atasnya ada ini, berarti dia dibaca A. Misalkan ma, maka dibaca ma, gini ya. Yang kedua, ada seperti ini. Dia hampir mirip seperti domah dalam bahasa Arab. Maka dia itu pembacaannya adalah apa namanya? O, ya. Kemarin kan kita sering lihat ada huruf A, terus di atasnya ada garis. Itu bacanya adalah O, ya kan? Kayak Lesono Suryoyo. Itu tapi secara apa namanya? Secara bentar. Oh ya, ini ya saya lupa di judul itu seperti apa, entah pakai O atau pakai A. Tapi kalau ada semacam ini, ada A barisnya di atas, maka bacanya som gitu ya, O. Sama seperti kalau dalam bahasa Inggris row ya atau mo. Nah, jadi jangan tertipu ya, ini bukan domah, ini bacanya tidak seperti domah bahasa Arab. Nah, setelah itu yang ketiga ada E ya, benar-benar E. Ini yang kita tidak dapati dalam bahasa Arab. Maka yang huruf ini ya, kata ini bacanya adalah man. Man plural dalam bahasa Inggris. Man gitu. Sama seperti set. Nah, kemudian yang keempat ada seperti ini ya, maka itu bacanya I ya. Benar-benar I. Contoh rish. Kita kemarin kan untuk ro itu kan bacaan ininya nama letternya adalah rish kan. Nah, maka bacaannya sama seperti kasroh dalam bahasa Arab. Kemudian, oh iya, satu lagi, sukun dalam Syriak itu tidak dituliskan. Jadi ketika misalkan ada huruf konsonan seperti Y dan ya, yod dan shin ini, shemkat maksud saya, ketika nggak ada tanda apapun, maka dia itu berarti sukun, gitu ya. Nah, biasanya di sini juga dikatakan, biasanya i ini diikuti oleh ya, yos di belakangnya untuk mengindikasikan long vowel. Ya, sama seperti kasroh bertemu dengan ya mati dalam bahasa Arab. Lalu yang kelima ada u. Nah, u itu seperti ini ya. I think this is new gitu for us. Ini adalah lambang yang maksudnya kurang familiar buat kita gitu. Karena dalam bahasa Arab pun jarang ditemukan lambang seperti ini. Ya, dan dalam bahasa Syriak ini sama seperti domah fuk ya. Bacaannya u. Maka misalkan ini ya. Fuk gitu. Bacanya fuk. Nah, oke. Nah, kemudian yang keenam ada seperti tasdid ini ya. Dia digunakan ketika berada di atas olah. Jadi oh gitu ya. Tapi akan sangat jarang sekali ketemu ini, dan saya bisa katakan selama saya belajar Syriak itu jarang sekali ketemu yang seperti ini. Jadi kalaupun kita nggak familiar dengan ini nggak apa-apa gitu. Yang penting 5 di atas ya. Saya ulangi, ini adalah A, ini adalah O, ini adalah E, ini adalah I, dan ini adalah U. Nah, itu nanti teman-teman bisa hafal saja supaya bisa dipraktekkan, diaplikasikan ke dalam bacaan. Nah, jadi dalam bahasa Syriak itu penggunaan titik itu cukup penting ya, cukup signifikan penggunaan titik gitu. Dan juga baris, ya, tanda-tanda titik maksud saya. Nah, kalau misalkan nanti dalam teks Western Syriak kita menemukan, let's say ada huruf Beth, ada titik di atas atau di bawahnya, maka pembacaan itu menentukan cara baca. Kalau titiknya ada di atas, maka bacanya itu hard, bacanya gitu. Tapi kalau titiknya ada di bawah huruf, maka bacanya soft, gitu. Gimana ya? Ya itulah. Kalau soft itu kan seperti gitu. Misalkan kesaw, misalkan kataba ya, ada huruf K, terus ada tes, ada ba. Tapi kalau ba-nya soft, maka bacanya ketab gitu.
nggak diberatkan, maksudnya tidak dikeraskan, tidak sama seperti baca ba gitu. Oke. Ya. Tapi perlu diingat di sini dikatakan tanda titik ini tidak selalu konsisten ya. Artinya kadang-kadang dalam skrip ditemukan tanda titik, kadang-kadang nggak ada. Jadi apa ya? Dia digunakan inconsistently, teman-teman. Kadang-kadang dihilangin juga tanda titik ini, gitu. Nah, tinggal gimana kita tahu dia soft atau hard? Nanti taunya dari grammar, gitu. Kita belajar grammar, kita belajar vocabulary, itu nanti akan tahu kapan dia soft, kapan dia hard, ya kan? Nah, jadi tidak selalu dalam tulisan itu ada tanda titik itu. Oke. Nah, dia bilang jika titik itu datang atau ya muncul, maka perhatikan cara bacanya. Tapi kalau enggak, sebenarnya cara baca itu enggak terlalu signifikan ya. Kalaupun kita harusnya soft, kita baca hard ya nggak apa-apa gitu. Yang penting apa namanya pelafalannya jelas. Nah, titik itu tidak selalu mengindikasikan yang tadi soft atau hard, tapi kadang-kadang titik itu juga digunakan untuk menentukan cara baca huruf sebelumnya. Misalkan ya, ada di sini ada lom, ada lomas, ada he ya. Nah, ketika titiknya di atas, maka bacaannya adalah loh, bukan leh. Ya. Ketika titiknya ada di atas h, maka lam ini bacanya loh. Nah, sama seperti ini. Ada ko, ada to, ada lam. Maka bacanya adalah hotel. Ya, hotel. Beda kalau misalkan titiknya ada di bawah. Oke, maka bacaannya adalah ketal. Ketol maksudnya ya bacaannya. Dia di soft apa bukan di softkan. Ya, di softkan artinya dia nggak dikasih vowel gitu loh. Nah, ya jadi terkadang titik itu fungsinya di situ. Nah, sama juga seperti ini. Misalkan ada mim, lam, kaf, dan olaf. Antara yang kiri dan yang kanan itu sama-sama ada titik. Bedanya titiknya satu di atas, titik satunya di bawah. Nah, kalau yang titiknya di atas maka bacanya adalah malko. Ya, malko. Sedangkan kalau di bawah jadinya melko. Gitu. Nah, jadi itu fungsi titik ketika dia menentukan cara baca huruf sebelumnya. Gitu. Oke. Nah, ada juga fungsi titik ketika ada dua titik dalam sebuah huruf. Misalkan ya, di atas lam ini ada dua titik. Maka bacanya tetap malke ya, malke, tapi titik ini berfungsi untuk mengindikasikan plural ya. Berarti malke di sini artinya adalah banyak raja gitu. Nah, apakah titiknya itu selalu ada di lam? Tidak mesti. Titiknya itu bisa berada di mana, dimanapun gitu ya. It is place where convenient in the word. Jadi kalau biasanya titik dua ini ditaruh di dalam atau di atas huruf yang mati atau yang sukun gitu, yang nggak punya vowel. Nah ini kan kebetulan lamnya nggak ada vowel, maka titiknya dikasih di sini. Itu titik dua penanda dia plural. Oke. Beda nggak beda sih ya, itu salah satu tandanya ya. Nah terkadang juga titik dua itu bisa digabung ke dalam sebuah huruf yang sudah punya titik. Misalnya kan resh ya, resh itu kan sudah ada titiknya di atas. Maka bagaimana jika ada sebuah kata yang punya huruf resh dan kata itu adalah plural. Nah maka tinggal nambahin satu titik lagi di reshnya. Nah, ini adalah tanda bahwa dia adalah plural, seperti itu. Oke, itu yang ketiga. Dan tanda yang keempat adalah garis bawah. Ketika misalkan nanti teman-teman melihat ada garis bawah di sebuah huruf, either either dia itu vowel ataupun konsonan, maka itu artinya huruf itu tidak perlu dibaca. Ya, contoh. Ini adalah Olaf yang di bawahnya ada garis bawah, maka bacaannya adalah no show. Jadi jangan dibaca anosho atau enosho atau apapun, karena alifnya harus dihilangkan.
Tapi kenapa dia dituliskan? Karena memang dia adalah bagian dari kata ini. Kayak mirip apa ya? Alif dalam ana gitu ya. Nggak ada bulat di atas itu. Tapi ini benar-benar nggak dibaca ya. Jadinya no show. Ada yang mau kayaknya Mas Tuhan mau tanya. Mau nggak Mas? Aku dua pertanyaan. Yang nomor dua, aku belum begitu paham apa tadi ya? Oh, apakah dia menentukan huruf sebelumnya, bacaan huruf sebelumnya, atau dia berfungsi lain karena yang di contoh yang vital itu titiknya kan ada di huruf Bawah. pertama, di huruf Oh pertama. iya 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 Jadi iya. dia jadi dia menentukan bacaan huruf yang mana dan Oke, oke. kodel, ketal, terus dia itu kan lah dan leh, malka dan milka, apakah berarti yang ketika dia di atas itu berarti bacanya A, ketika di bawah dia jadi E. Terus yang kedua itu adalah nomor 4 tadi itu kan alif yang digaris bawahi, olaf yang digaris bawahi. Tapi di halaman 14 di exercise-nya itu ada hey, ha, have, ya atau hey yang digaris bawahi itu dia jadi hak sukun atau dia tidak dibaca sama sekali Hmm. Ya ya. atau ya betul, thanks. Oke. Aku jawab yang kedua dulu ya, biar nggak bolak-balik. Untuk yang kedua ini, jadi memang ada kata hey ini sama who, itu nanti bisa bacanya digabung ke kata sebelumnya. Jadi aidoi, bacanya adalah aidoi. Aidoi gitu. Ini memang nggak dibaca, tapi langsung gitu. Aidoi. Um, ini akan banyak sekali nanti ketemu contoh-contoh seperti ini. Oke, itu quick answer-nya Mas. Yang kedua, yang pertama lagi ya. Hmm, Oke, um, mungkin aku yang salah tadi mengatakan bahwa sebelum itu mengindikasikan ke sebelumnya. Tapi gini, aku ingat kata-kata dari dari teacher Prof David. Titik itu memang dia nggak bisa apa ya? Dia nggak ada yang benar-benar baku gitu loh. Artinya penggunaan titik itu dalam bahasa Syriac juga punya fungsi yang beragam. Tidak bisa dibakukan ke semua jenis huruf atau metode yang sama untuk semua. Jadi apa ya? Maka dua contoh ini hanya sampel aja gitu loh, dan nggak mesti benar-benar punya aturan yang sama gitu. Itu sederhana yang bisa aku jawab, karena memang soal titik ini juga ketika kami belajar di kelas, Prof David itu bilang kalian nggak usah terlalu mikirin tanda titik ini gitu, karena yang akan paling menentukan itu nanti ketika kalian bisa, maksudnya yang paling membantu kalian itu bukan titik ini, tapi apa tuh, vowelnya atau harakatnya. Jadi kami nggak terlalu ambil pusing sama titik ini gitu. Bahkan ketika misalkan kami disuruh praktek gitu, bacain, ketika keliru antara yang hard atau soft gitu ya, atau bacaannya sorry ya, kan hard atau soft juga ada ya tanda titik, itu beliau nggak terlalu, maksudnya kamu salah, harusnya soft, harusnya hard, nggak kayak gitu. Jadi itu aja Mas yang bisa aku jawab, yang nggak bisa terlalu jauh karena memang jawabannya pun juga jawaban pastinya pun aku nggak dapat ketika di kelas gitu. Mungkin nanti akan ada jawabannya, kita bisa share di sini gitu. Does it answer your questions? Yes, jadi kami nggak perlu ambil pusing juga tentang dots ya, Sebenarnya nggak seperti perlu kami. Mas, karena kan yang menentukan itu kan vowelsnya ya, cara kita bacanya itu sebenarnya, ya cara bacanya titik juga, tapi karena fungsi titik itu banyak, maka kadang-kadang kita nggak bisa benar-benar memastikan ini tuh fungsinya ini tuh fungsinya ini gitu loh. That's Jadi nggak usah terlalu ambil pusing. That's my answer. Oke, Thanks. oke. Terus tadi sampai no show ini ya. Nah, kadang-kadang di sini, features which are not indicated by special signs.
Ada beberapa karakteristik yang tidak ditentukan atau diindikasikan oleh tanda tertentu gitu ya. Misalkan ini terkadang ada kata-kata yang ditemukan tanpa adanya vowel antara dua konsonan pertama gitu ya dalam sebuah kata. Contoh hetof, ini bacanya hetof. Ya, ha dan to itu kan konsonans ya. Dan ha-nya ini itu nggak ada harokat atau vowelnya. Jadi langsung hetof gitu. Atau ini bacanya kesovo. Kesovo. Ya, ini kan nah ini bisa di titik yang ada di bawah di kata yang kedua, titik bawah ini itu menunjukkan soft ya. Maka kita bacanya kesovo gitu. Bukan ketobo. Nah, tapi kafnya dibaca keras, hard karena titiknya di atas. Ya, bagian dua ini yang tadi dia sebut sebagai dua konsonans yang tidak diikuti oleh yang tidak diantarai oleh vowel. Oke. Terus sebelum kenalan novel intervention proses listening. Nah, ini bagian ini cukup membingungkan bagi saya ya. Katanya gini. Ada doubling of consonants ya. Jadi ada dua huruf konsonan yang double dan tidak ada vowel yang menginterven mereka gitu ya. Nah, jadi bacaannya itu menjadi misalkan gini ya. Ini kan ada mim ini kan sebenarnya ada garis bawah ya. Maka berarti dia kan nggak dibaca. Tapi di sini dia jadi samone. Kayak ada tasdid gitu. Nah, ini yang saya tadi coba baca lagi terus kayak kok saya nggak tahu jawabannya gitu ya. Nah, jadi I don't know ya kenapa bacanya samone. Harusnya kalau ikut rules harusnya jadi samone aja. That's still a mystery for me. Kalau misalkan nanti teman-teman ada jawabannya nanti bisa share ya. Tapi anyhow ini artinya ketika ketemu seperti ini ya udah baca ikutin dia pakai baca twice katanya. Sorry, bacanya double gitu. Jadi samone. Oke. Bentar, lihat chat dulu. Kosovo, ya Kosovo itu asalnya kaf, ta, dan beth ya. Bisa menulis, bisa buku, itu tergantung dari nanti kita ketika belajar grammar kita akan tahu perbedaannya apa ya. Kosovo singkat my quick answer is yes. Kosovo itu artinya buku. Kalau menulis bacaannya beda lagi. Kesaf, kesaf. Itu Mas Egi ya. Next, ketika ada huruf b, g, d, k, p, and t gitu ya. Maka kalau dia double bacanya selalu hard. Maka dia harus dibaca kobel. Gitu ya. Kobel ini ya, kobel. Kalau ada 6 huruf ini gitu. Seperti itu. Ya resen lagi, moga Mas. What does it mean by latent doubling? Like it doesn't have any signs of doubling. The bed is not even doubled here in the Syriac, right? Oh, sebenarnya dia ini. Nanti ketika kita melihat apa namanya variasi dari fiil, misalkan kayak fa'ala sama af'ala sama fa'ala kayak gitu loh. Sebenarnya dia double nanti. Tapi ditulis itu nggak double. Kayak gitu loh, Mas. Nanti kita coba lihat ya.
The Seingat grammar tag. seingatku itu tuh ada dua ba di sini, tapi dia nggak ditulisin. Ya, makanya dia kobel gitu. But nanti aku cek lagi ya, apakah seperti itu atau tidak. Jawaban sementara seperti itu. Oke. Nah, ini ada beberapa punctuations ya. Satu, kalau melihat ini berarti empat titik ini berarti apa namanya? Penanda batas paragraf. Kalau titiknya satu berarti full stop atau koma, semicolon atau koma. Jadi koma, titik, semicolon ini sama gitu, titik. Dan yang terakhir seperti ini ya, ada dua titik. Biasanya mengindikasikan batasan yang lebih kecil. Bisa dia miring ke kanan, bisa miring ke kiri, atau dia lurus gitu. Oke. Nah, I'm sure that kita bisa praktek ini ya. Coba kita gantian aja. Ini ada berapa orang? Semua hadir nggak? Ini hadir semua ya. Biar ngecek cara bacanya benar atau tidak. Who wants to try first? Ini. Monggo Mas Duha. Yang ini. Al. Ya, al. Oke. Wah, tapi ada ininya ya. Tak inin aja. Oke, tak giniin. Ulang lagi yang ini, Mas. Monggo Mas Duha, yang ini. Bakro. Yap. Correct. Bakro. Bakro. Ya. Lanjut. Siapa? Mas Rijal coba. Yang kedua. Ya Mas. Coba yang dibaca yang kedua, Mas. Yang ini. Itu tanda Malko. Yap. Kadang dia kebalik gini ya, O-nya. Tapi bacanya Malko. Nggak ada yang lain kok. Ini memang apa? Nggak tahu kenapa ditulis balikin. Oke. Selanjutnya siapa lagi nih? Coba Mbak Fitra. Yang ini. Ingat nggak ini apa, Pak? Yang ini. Huruf wow. No. Kalau wow itu dia bulat ya, kayak O. Nah, apa yang ada garisnya di sini? Ini H. Coba gimana? Berarti apa ini? Oh. Oh no. Oh no. Oke. Coba Mas Mario, coba yang ini. Itu meme ya. Yes. Meme. Bukan. Ma. Kemudian, saya lupa. Tuh. Ayo, apa? Yang ada koma terus di bawahnya titik. Antara dal dan ro, yang mana? Dal, Ya, dolas ya. dolet, oke. Oke. Terus, yang itu K ya? K. No. Oh, bukan. Kalau K lebih bulat dia, lebih bulat gini. Yang panjang. Yang
Saya lupa. Ba. Oh Bet. iya, Ya. Oke. Ini eh ro, Iya. Oke. Jadi kalau digabung apa? ma, madabaro, begitu. Em, Iya, remember ya, kalau nggak ada konsonan berarti kalau nggak ada harokat ya, berarti dia sukun. madbaro, madbaro. Matnya benar, ininya belum, yang belakangnya. Oh, madbro begitu. Ya, sedikit lagi, tapi vowelnya benar. Jadi bacanya adalah mazbro, pemilik mas. Oh, Gitu ya. Karena di sini dalnya kan di bawah, ada titik hmm. bawah ya, berarti dia soft kan, maka bacanya nggak made gitu. Jadi, Oh, mazbro, gitu. madbro. Oke. Mazbro. Seperti zal, mungkin seperti zal lah ya, za gitu. Oh, oke. Mazbro, Mazbro, oh, begitu. mazbro. Oke. Oke. Eh, Lanjut. Nah, coba eh, Mas Mas Zulham tadi nggak bisa tadi ya. Oke, Mas Egi udah coba lihat hurufnya nggak? Bisa nggak kira-kira? Sudah Mas. Itu Ya, coba. Olaf Lomat H ya, H sama Olaf lagi. Ya, Aloho, Aloho, Allah ya. Aloho. yeps. Aloho, ya betul. Aloho. Oke. Terus yang belum ini ada Mbak ini ya, Ati Munsihah ya. Panggilnya siapa Mbak? Ati Mas, panggilannya. Siapa? Ati. Oh, Mbak Ati ya. Iya. Udah dibaca, udah dihafal hurufnya. Oh, punten Mas, belum. Karena Oh, baru. belum. Ya. Oke. Tapi bisa nggak kira-kira? Tahu nggak? Oh, sementara ini belum Mas. Belum. Oke. Berarti saya coba ke yang lain ya. Bang Zulhamdani nggak bisa ya? Maksudnya lagi nggak ini? Oke. Nggak ya. Balik ke Mas Duha lagi. Coba Mas, ini. Bensha bukan. Bensha. No. Hmm? Are you sure that it is ba? Oh, Kensha. Sedikit lagi. Yang akhirnya sedikit lagi. Vowelnya belum. Oh, Keisho. Ya. Kensho. 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 Artinya church atau gereja ya. Kensho itu artinya gereja. Oh, Knisa. Ken. Yes. Betul. Nah, oke. Ini agak menantang. Siapa ya? Coba hostnya lah ini. Mbak Iva coba. Mungkin nggak, Mbak Iva? Atau Mas Fauzi lah, Mas Fauzi. Ada nggak Mas Fauzi di sini? Raden. Ya. Oke, siap. Mas Fauzi ini. Alfabet ya. Yang pertama. Huruf Ain ya. Alfabet ya yang pertama. Ya, betul. Huruf Ain ya. Di Ai, air, airo, airo. Ingat, oke, saya lupa bilang tadi bahwa garis ini nggak harus, garis yang menandakan bahwa dia nggak dibaca atau unpronounced itu nggak harus di bawah, tapi bisa juga di atas. Which means ini nggak dibaca. Ayo, apa? Ayo. Ini apa? Ini. Oh, tak. Aito. Yes. Berarti? Aito. No, belum. Huruf awalnya belum. Vowelnya masih belum. Vowelnya apa? Ai kan ya? Yes. Ai. To. Ya. Tadi saya dengarnya ai gitu. Yang benar adalah aito. Aito. Ya. Aito. Ya, aito. Jadi sebenarnya dia aito gitu. Ada huruf dal tapi dia nggak dibaca. Aito.
Oke. Em, next. Tadi udah siapa lagi ya? Balik ke coba Mas Rijal. Yang ini. Itu oh, 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 Hokkano. Iya. Apa gimana? Gimana tadi? Hokkano. Yaps, betul. Hokkano, betul. Oh, saya tadi sorry ya. Kata Kensho itu bukan Mas, bukan church. Itu tuh palace ya. Yang church itu gereja itu Aiso. Saya lupa tadi. Kebalik. Nanti bisa dicek di dictionary ya. Lanjut. Eh siapa lagi? Mbak Fitra, Mbak Fitra. Ini apa? Oto. Apa? Oto. Dikit lagi. Coba perhatikan dotnya di mana. O- Oto. Oto. Ya, biar mudahnya ini kan soft ya. Kalau di bawah kan soft ya. Biar mudahnya pakai huruf sa aja, sa dalam bahasa Arab. Jadi oso, O- oso ya. Oke, next Mas Mario, coba yang ini. Oke. Yang pertama itu ta ya. Ya, Ta, tau, tauro. yap, Betul. betul. Ya, Ah, betul. Bacanya tauro. Tauro ya, Tauro. Oke, next Mas Egi, coba yang ini. Em, Kaf tahu sama Beth ya. Ketap, ketap atau ketep, ketap, Ya, kesap ya kesap, ya, kesaf, kesaf. Oh kesaf kesaf, ya, kesaf. kesaf. Karena Oh ya, karena ya tak dan ba, karena tak dan ba-nya soft ya, sama-sama soft. Jadi kesaf. kesaf. Ya. Oke, kesaf ini yang tadi fiilnya ya, menulis. Next, balik lagi. Oh ya, Mbak Ati belum ya. Balik lagi ke Mas, coba Mas Suha yang ini. Arno. Oh, bukan. Ar'o. Yap, Ar'o. Ar'o. Ar'o itu land ya, land atau earth ya. Itu. Oke. Land, kalau nggak salah saya land ya. Terus setelah Mas Suha, Mas Fozi, coba Mas. Ini dikit lagi kok. Ini kita coba lihat dictionary. Saya ajarin cara membuat apa? Jadi kosakata dictionary. Mas Fozi mungkin bisa Ja, Jali toh. apa? Jali. Ya, ya. Selama huruf terakhir itu nggak diikuti oleh olaf, yos atau waw, maka dia pasti sukun. Maka bacanya adalah syalit gitu. Kalau dia ada alif, maka baru syalito. Ya. Oke. Terus setelah Mas Fauzi siapa tadi? Mas ini ya, Srijal coba. Yang di bawah. Itu ag, ag, itu agro. Yap, betul. Pagro ya, pagro. Pagro ya. Kalau nggak salah ini artinya flesh ya atau tubuh. Pagro. Next, siapa lagi? Mbak Fitrah ya. Coba ini.
Mbak Fitra? Mungkin bisa open mic. Ya, ini apa? Koraps. Apa? Koraps. Belum. Vowelnya masih belum. Yang kayak gini apa tadi? Vowelnya. A. No. E. Yep. Ya, E. Jadi ini gimana? Koraps. Apakah ko-nya ada vowel? Oh, enggak. Kan? Berarti Raps. crave ya. Bacanya crave. Raps. Yep. Bukan crabs. Crave. Crave. V gitu loh. Bukan va tapi v gitu. Raps. Crave gitu ya. Oke. Berapa lagi sih? 1, 2, 3. Masih banyak. Oke, ya udah. Kita nggak usah habisin semua. Sekarang saya ingin coba sedikit memperlihatkan cara mencari kosakata atau cara mencari kosakata dalam kamus Syriak. Oke, bentar. Kemarin kan sudah ya. Kalau misalkan Mas dan Mbak mau praktek bisa pakai link yang saya kasih beberapa waktu lalu. Yang pertama, link pertama, sambil saya liatin di sini ya. Jadi saya pandu gimana cara mencari kosakata dalam kamus Syriak. Bentar. Linknya ada itu di setelah buku, coba dicek. Nah, jadi nanti dalam kamus ini teman-teman itu bisa membuat menuliskan sesuai dengan huruf-huruf ini gitu. Jadi ketikan mencet aja huruf-huruf ini. Misalkan contoh ya, fagro tadi ya, ada kata-kata fagro. Saya coba cari ya. Yang pertama ada fa di sini. Terus jim. Jimnya seperti ini ya. Terus ada ro. Ada ro di sini. Lalu ada alif, olap. Nah, nanti akan muncul beberapa pilihan gitu. Saran gitu kan. Nah, teman-teman cari aja yang paling mendekati. Ini kan ada fagrono, ada befager gitu ya. Ada fagronoyo misalkan kayak gitu. Nah, kalau kita memang carinya fagro, ambil yang paling atas. Ini kan yang paling mendekati. Nah, dia akan keluar. Nah, di sini akan kelihatan artinya apa. Fagro itu bisa badi ya, dan dalam teks-teks Nasrani dia biasanya dikaitkan dengan flesh atau tubuhnya Isa atau Jesus, atau corpse juga bisa, flesh juga bisa ya, carnal, the same father dan lain-lain ya. Dan ketika dia dihubungkan dengan huruf lain seperti nun, nanti dia punya makna yang berbeda lagi. Ya sama lah seperti bahasa Arab. Dan di sini teman-teman bisa ganti terjemahannya ke bahasa Arab juga. Misalkan gini. Ya, ambil yang sini ya. Ini. Nah, dia bisa fagro, bisa jasad, bisa jism, jasdul masih, kurban, jisah, laham, itu. Tapi bahasa Indonesia nggak ada ya. Belum ada sih. Ntar kalau misalkan orang Indonesia udah banyak bisa bahasa Syriak, mungkin bisa dipikirkan programnya. Oke. Seperti itu cara mencari kosakatanya. Nah, sekarang saya akan lihatkan bentar, stop share dulu ya. Saya akan lihatin yang tadi sudah saya share ya, teks berbahasa Syriak. Nah, sebentar. Oke, tadi kan kita udah sudah lihat, maksudnya saya sudah share terjemahan atau translation dari teks ini. Ini adalah 2 paragraf yang diambil dari 2 referensi yang berbeda ya. Nah,
Siapa yang mau coba baca satu penggal? Saya ingin salah satu di antara Mas dan Mbak baca dari yang abun sampai ke ini, titik di tengah di sini. Siapa yang mau volunteer, please? Aku boleh coba, Mas. Monggo Mas, Mas Egi, coba. Oke. Abu, eh, the bash, Belum. Di sini masih ada yang huruf yang belum abu, abu apa ya? Kalau ini ya, Ini bukan um, ini. abun, Ya, betul. abun. Oh, saya kira itu koma ya, abun. Bukan itu. Dalam bahasa Syria nggak ada koma. Oh ya. Jadi titik. Ya. Kalau tadi yang tanda titik berhenti sama itu katanya koma dan titik itu berarti nggak pakai ya kalau koma. Itu titik ini. Oh, oke. Titik ini sebenarnya koma. Oke. Oke. Abun, the bash mayo, Iya. Nef Kadash, Yap. Shmo, apa ya? Apa itu ya? Oke. Jadi nggak familiar ya sama ini. Nah, jadi ini adalah kaf. Kaf ini. Shmok. Ya. Ya, dia berbeda bentuknya. Kalau dia berada di akhir kata, dia seperti ini. Kalau di awal dia beda. Di awal dia seperti ini ya, yang bulat ini. Tapi kalau di akhir dia berbentuk seperti ini. Oke, betul ya tadi bacaannya. Nah, nanti saya coba artikan, tapi kita coba tes dulu bacaannya aja. Oke, makasih Mas Egi. Silakan setelahnya siapa? Saya minta dari sini ke sini. Monggo. Siapa yang mau? Kok ada yang mau sih? Tak tunjuk aja ya. Mas Rijal coba, Mas Rijal. Oke Mas, tak coba ya. Coba. Itu to ya. Ta. Ya. Te. Oh, oke. Bentar Mas, tak jelasin dulu. Jadi, terkadang ada vowelnya itu pakai huruf, dia pakai vowel I, tapi diikuti oleh olaf. Nah, itu olafnya nggak usah dibaca. Jadi nggak usah terpengaruh sama olaf. Cukup fokus ke vowel yang I ini. Jadi bacaannya adalah T. Tapi dipanjangin ya. Te. Yap. Di ujung itu huruf apa ya? Nun bukan ya? Yang ini? Yang di ujung itu sesudah V itu Mas, Ini, itu huruf yang ini. Ini olaf ini. Aneh ya? Itu olaf. Jadi nggak usah dibaca. Itu selanjutnya huruf mim, mal itu huruf apa ya tandanya tadi ya? Nih, Lupa. yang agak bulat apa? Itu huruf K ya, tapi di atasnya lupa ya. Yang di atasnya ini U. Oh, malkun ya. What is this? Di akhir itu, saya lupa ya. Malku ya, aku. Ya, itu udah betul. Terus itu jadi tok ya. Yep. Kof ya, kof. Jadi bacaannya adalah tise malkutok. Malkusok ya. Tise ini ada titik di bawah kan jadi soft. Tise malkusok. Itu ya.
Next. Masih satu lagi, masih dikit lagi. Lanjut. Itu huruf nun bukan ya? Yep. Ada dong. Iya betul. Ne, itu huruf A ya, ini ya, nehwu, Apa? nehwu No, itu huruf bacanya tetap nehwe. Jadi nehwe. Oh iya, apapun iya. vowel yang ada sebelum olaf itu tetap aja baca, nggak usah iraukan olafnya. Oke. Nehwe. Nehwe. Ini agak asing ya. Ini itu olaf bukan Mas? Bukan ya? Ini kayak gini. Itu apa? Ingat nggak huruf yang kemarin? Iya. Ini ini sot. Oh ya. So ya. Baca Save. Soft ya. Save. Terus itu bukan semkas, huruf ain gitu. Iya. Nggak ada ain di sini. Oh iya. Apa ya? Apa ini? Yang ini kecil. Iya. Yos. Oh, iya. Berarti yo, terus itu no. Nok. Ya. Ya. Jadi bacaannya adalah nehwe sebionok. Sevionok. Oke, satu lagi lah, satu lagi. Mungkin siapa? Satu lagi deh, sampai sini aja, sampai pembatas paragraf atau kalimat yang panjang. Mas Fauzi, monggo Mas. Ini Mas, yang ini Mas, yang baris kedua. Yang kecil ya. Oh ya, bukan. Aisano. No, iya Nika, tapi soft. Soft itu jadi Ayasano Dashas Dabas Mayo. Off ya. Benar ya? Off. Belum, yang terakhir belum. Huruf terakhir. Bukan huruf terakhir. Kata terakhir belum. Ini bo ya? Ini apa? Ini harokatnya apa? Ba ya? Bar apa ya? Lupa. Bar-o. Ya, bar-o. Jadi bacanya adalah ya dari sini ya. Aikano debashmayo of bar-o. Ya. Bar-o ini adalah aslinya adalah va dan ar-o. Jadi digabung var-o. Sama seperti kalau dalam bahasa Arab tuh bil art gitu. Bil art dia var-o gitu. Oke. Karena waktunya tinggal 4 menit, saya coba artikan saja. Artinya gini, saya pengen ngasih tahu cara mengartikan supaya kebayang gitu ya. Ini tulisan ini maknanya apa gitu. Dan saya coba sedikit. Jadi abun itu artinya oh our Lord atau oh our Father.
Abuna kalau dalam bahasa Arab itu seperti abuna. Tapi nun dalam nahnu dalam syiriak itu dia cukup pakai nun di akhir aja, abun gitu. Debashmayo itu sebenarnya artinya adalah in the heaven. Shemayo itu sama seperti samaun, artinya langit, heaven, ya kan? Dia shmo, shmo jadi shemayo. Debashmayo artinya adalah yang ada di langit. Deh itu sebenarnya adalah sama seperti dalam bahasa Inggris itu that, which gitu, which that. Nah, ba itu sama seperti fi dalam bahasa Arab. Maka artinya adalah oh our Lord, oh our beloved Father, which is in the heaven, atau who is in the heaven. Ya. Nes karash shemok. Nes karash shemok. Ya. Bukan Nes karash, Nes kadash, ya, Nes kadash. Kadash itu sama seperti kodasa dalam bahasa Arab. Kodasa artinya apa? Suci kan? Nes kadash artinya adalah yang disucikan. Sebenarnya nes kadash itu ada tak di sini itu artinya sebenarnya pasif ya. Tapi dia di sini bisa diartikan holy aja ya. Yang namamu itu suci. Nes kadash shemok. Shemok itu sama seperti ism. Shemo ism itu artinya nama. Berarti yang namamu suci gitu. Terus tise malkusok. Ya, tise malkusok. Let come your kingdom. Tise itu sebenarnya root lettersnya adalah seperti atayati dalam bahasa Arab. Eso. Eso itu artinya adalah datang atau come. Nah, tise ini adalah bentuk comment ya. Atau instruction. Datanglah malkusok ya. Tise itu berikan ya, istilahnya seperti itu. Berikan kerajaanmu, malkusok. Nah, sok ini adalah indikasi bahwa dia adalah anta atau kamu laki-laki. Itu. Oke. Nehwe sebiono. Nehwe sebiono. Nah, nehwe itu adalah let. Nehwe itu be atau become ya. Sebionok itu artinya desire atau kuasamu atau keinginanmu, sebiono. Nah, kata aslinya adalah sebiono, terus ada ka, maka jadinya sebiono. Sebiono. Aikano debashmoyo. Aikono itu ya artinya dimanapun sebenarnya, dimanapun gitu ya. Kalau di sini dia even as ya, di sini diartikan even as. Sebenarnya aikano itu juga bisa which is in atau where gitu ya, di mana. Debashmayo tadi ini ya, di atas langit, of bar'o atau di langit. Artinya gini, baik di langit maupun di bumi gitu loh. Ya. Aikano itu bisa seperti ini juga, either ya dalam bahasa Inggris, baik di langit atau bar'o atau di bumi atau di land gitu ya. Ya ar'o itu sama juga seperti ardun dalam bahasa Arab. Saya coba ini aja ya, bacain sampai akhir karena sampai ini saya coba bacain. Kalau nanti Mas dan Mbak mau coba bisa praktek di rumah. Havlan lahmo desun konan yaumono washvuk lan hubain
I kano dof Hanan Shibaqn Lahai Bain. Walau ta'lan lenes yuno elo fason men visho metul dediloh hi malkuso wahailo deteshbuhto la'alam almin amin gitu. Itu Rabbul Alamin, istilahnya seperti itu. Amin. Amin artinya ya kabulkanlah. Kayak gitu ya. Saya kira untuk hari ini apa namanya? Tadi kan saya ada kirim ya Mas dan Mbak, ada pernyataan di sini ya. Katanya kalau belum menguasai chapter 1 dan chapter 2, jangan lanjut dulu chapter 3. Nah, PR-nya berarti kalau kita mau lanjut chapter 3 untuk pertemuan selanjutnya, maka monggo kalau misalkan belum terlalu kuat ingatannya tentang huruf-huruf, dibaca lagi supaya lebih lancar. Karena ini Mas Mbak ya, kalau misalkan kita nih lanjut ke chapter 3 grammar gitu, mengenal ilmu sarafnya gitu dalam bahasa Syriak. Kalau kita yang di baris-barisnya atau vowelnya belum terlalu kuat, itu nanti akan kesusahan. Belum kita mau ingat dia ini grammarnya apa, tapi ya belum ingat grammarnya apa, kita masih dihantui oleh vowel-vowel yang belum kuat. Nah, berarti supaya kita nanti next bisa lebih lancar untuk masuk ke chapter 3, maka saya sarankan ini diulang-ulang. Kalau bisa nanti coba-coba teks yang panjang ini dibaca sendiri di rumah supaya melatih kelancaran membacanya, gitu ya. Ada pertanyaan kira-kira sebelum kita tutup? Ya, ada ini ya. Aku punya pertanyaan kecil aja, Mas. Ya, gimana Mas? Itu Mas tadi nunjuk 2 kali ya. Ada kata kerja itu indikasinya ada reboso apa ya, yang E itu dengan Olaf Bahoboso ya namanya ya. Apa itu indikasi kata kerja, Mas, atau memang kebetulan aja? Yang Kayak mana? yang Moyo. TV sama Oh, Mei sama ya. Mei. Jadi TC itu ada huruf ta di awal. Ketika ada huruf ta di awal, terus dia mengikuti huruf root letter. Root letternya kan ada olaf, ada t ya. Terus ada olaf lagi, seperti atayati gitu. Nah, ketika ada ta di awal, itu saya nanti coba pastikan lagi. Tapi seingat saya ini adalah salah satu indikasi bahwa dia adalah perintah, command gitu. Let come gitu. Maka nanti ketika dia juga ketemu sama root letter yang lain, dia juga artinya sama gitu. Nah, spesifik kayak gitu ya, penanda bahwa dia adalah command gitu. Tapi nanti saya pastikan lagi ya, karena memang udah lama, terus saya perlu ngulang-ngulang lagi. Tapi kita bedain itu dengan plural gimana, Mas? Tadi kayaknya pluralnya Malko itu Malke ya. Malke gitu ya. Bedain antara perintah dengan plural. Mana perintah dan plural? Kalau perintah kan tadi ini TC dengan belakangnya C juga dan Olaf. Kalau Malke E juga dengan Olaf. Tadi pluralnya. Kalau plural itu kan tandanya bukan E, tapi tandanya titik 2. Oh iya ya. Tandanya titik 2. Ya. Sama kayak gini, saya kasih contoh. Huvain ini. Hauvain ini ada titik 2 kan? Nah, ini tanda plural. Apa artinya di sini? Hauvain itu our offenses ya. Forgive us our offenses ya. Nah, maka hauvain ini artinya our offenses. Nah, tanda titik 2 ini menjadi plural, penanda dia plural seperti itu. Oke, akan semakin menarik nanti karena kita akan lihat perbedaan antara kata kerja, kata benda, gitu ya, kata sifat dan lain-lain. Tapi ya itu, saya ingatkan lagi teman-teman, kalau bisa dibaca ulang sebelum pertemuan selanjutnya supaya
ini hatam dulu, ini lancar dulu, nggak terbentur ketika ngelihat ini A atau I atau U gitu loh. Nah, kalau itu udah bagus, insya Allah ke depannya next-nya akan lebih lancar. Sudah ya, tadi ada saya lihat di chat dari Mas Mario ya, ini doa Bapak kami. Iya, Lord's Prayer ini namanya ya. Saya nggak tahu persisnya, tapi di sini katanya Lord's Prayer version by Roy Clark. Iya, ya. Ya, oke. Itu Bapak kami kalau di bahasa Indonesia itu. Yes. Terus kalau yang di bawah, paragraf kedua itu adalah Luke 15. Ya. Luke 15 verses 8 to 10. Yang ini. Bisa dicek kok di Google, di googling aja Luke 15 ayat 8 sampai 10 ada terjemahan bahasa Inggrisnya, tapi ini versi terjemahan Syriaknya dari Bible yang asli gitu. Oke, saya kira itu dulu untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan silakan di WA saja kalau ada yang tertinggal. See you soon insyaallah on Wednesday ya. Ada dari Albran, ada Mas Fauzi, Baifah? Aman? Oke. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.